Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar menentukan asimtot datar. Caranya bagaimana? Langsung saja kita bahas. Cara menentukan asimtot datar, kamu cukup perhatikan pangkat tertinggi variabel X pada pembilang dan pangkat tertinggi variabel X pada penyebutnya. Cukup perhatikan itu saja. Misal pangkat tertinggi variabel X pada pembilang, ini saya singkat sebagai pangkat atas. Kemudian pangkat tertinggi variabel X pada penyebut, ini saya singkat sebagai pangkat bawah. Maka ada 3 kondisi yang mungkin terjadi. Apa saja itu? Yang pertama adalah pangkat atas kurang dari pangkat bawah. Yang kedua, pangkat atas sama dengan pangkat bawah. Kemudian yang ketiga, pangkat atas lebih dari pangkat bawah. Contoh fungsinya sebagai berikut. Kita mulai dari fungsi yang pertama. Perhatikan. Pada pembilang, pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu adalah 1. Kita tulis di sini ya, pangkat atasnya ini adalah 1. Kemudian perhatikan pada bagian penyebut. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Perhatikan pangkat tertinggi variabel X-nya itu adalah 2. Maka dia memenuhi kondisi yang pertama, pangkat atas kurang dari pangkat bawah. Apabila seperti ini, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Apakah selalu seperti ini, Bu? Iya. Jadi semua fungsi rasional yang pangkat atasnya kurang dari pangkat bawah, asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Perhatikan pembilangnya. 2X ditambah 1, pangkat tertinggi variabel X-nya ini adalah 1. Maka pangkat atasnya ini 1. Kemudian perhatikan pada bagian penyebut. X dikurang 1. Pangkat tertinggi variabel X-nya itu adalah 1. Maka dia memenuhi kondisi kedua ya. Pangkat atas sama dengan pangkat bawah. Sama-sama 1. Apabila fungsi rasionalnya seperti ini, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan koefisien atas per koefisien bawah. Jadi asimtot datarnya itu adalah pembagian dari koefisien variabel X dengan pangkat tertinggi pada bagian pembilang. Perhatikan, koefisiennya yang bagian atas ini adalah 2. Kemudian kita bagi dengan koefisien bagian bawah, yaitu koefisien dari variabel X dengan pangkat tertinggi di bagian penyebut. Di sini 1 ya. Maka ini fungsi rasional ini mempunyai asimtot Y sama dengan 2 per 1. Y sama dengan 2. Ini adalah asimtot datarnya. Oke, diingat ya, koefisien atas di sini maksudnya adalah koefisien dari variabel X dengan pangkat tertinggi di pembilang. Kemudian koefisien bawah ini adalah koefisien dari variabel X dengan pangkat tertinggi di bagian penyebut. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga. Perhatikan fungsi rasionalnya. Pada bagian pembilang, X kuadrat ditambah 6X dikurang 10, pangkat tertinggi variabel X-nya adalah 2. Berarti pangkat atasnya adalah 2. Kemudian pangkat bawahnya, perhatikan penyebutnya X dikurang 1, pangkat tertinggi variabel X-nya adalah 1. Maka dia memenuhi kondisi ketiga. Pangkat atas itu lebih dari pangkat bawah. Apabila fungsi rasionalnya seperti ini, asimtot datarnya adalah tidak ada. Oke, jadi dia tidak punya asimtot datar. Ini untuk fungsi rasional yang pangkat atasnya lebih dari pangkat bawah. Oke, jadi kalian cukup menghafal 3 kondisi ini saja. Kalau pangkat atasnya kurang dari pangkat bawah, maka asimtotnya Y sama dengan 0. Kalau pangkat atasnya sama dengan pangkat bawah, maka asimtotnya adalah pembagian dari koefisien atas dibagi dengan koefisien bawah. Kemudian kalau misalnya pangkat atasnya lebih dari pangkat bawah, maka dia pasti tidak punya asimtot datar. Oke, kalau misalnya kamu penasaran, Ibu
dapat 3 kondisi ini tuh asalnya dari mana sih? Oke, sebenarnya 3 kondisi ini, kemudian kita ketemu asimptotnya Y sama dengan 0 dan seterusnya, itu didapat dari mencari limit fungsi X ketika X-nya mendekati tak hingga. Oke, jadi kita dapat kesimpulan 3 kondisi ini setelah mencari nilai limit fungsi X-nya ketika X-nya mendekati tak hingga. Nah, mencari limitnya itu kalian tidak akan pelajari di kelas 10, nanti kalian akan pelajari insya Allah di kelas 12 di matematika peminatan tentang limit fungsi aljabar. Jadi sekarang kita tinggal pakai aja. Inilah tentang asimptot datar dari fungsi rasional. Kalian cukup memahami ini saja. Maka video kita kali ini cukup sampai di sini. Oke, tapi sebelum kalian keluar dari video ini, boleh nih dicoba latihan soal berikut ini. Tentukan asimptot datar dari fungsi rasional di bawah ini. Silahkan di-pause dulu, kalian coba mencari asimptot datarnya. Caranya persis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, silahkan di-pause dulu. Kalau sudah, silahkan kalian cek jawabannya. Berikut ini adalah kunci jawabannya. Yang pertama, asimptot datarnya adalah Y sama dengan min 3. Yang kedua, Y sama dengan 0. Yang ketiga, Y sama dengan 1/2. Dan yang terakhir, itu tidak punya asimptot datar. Bagaimana? Apakah benar semua? Semoga iya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.